Halo teman-teman, Suara Juventini. Balik lagi bersama gue Jeki di diskusi setiap minggu tentang Juventus. Kita selalu memberikan materi-materi atau yang lagi terhangat berita tentang Juventus. Dan kali ini gue nggak sendiri. Kali ini gue hari ini nggak sendiri atau berdua, gue bertiga. Nah kebetulan ada yang sering hadir juga. Kenalan dulu yang baju hitam siapa? Halo teman-teman, Suara Juventini, Ricky dari Taman Mini. Taman Mini. Oke, yang jaket kuning Juventus, boleh kenalan dulu? Halo, Suara Juventini, gua Adi dari Tangerang. Oke, dan gue yang selalu memandu acara Suara Juventini dan selalu bersemangat untuk ngomongin Juventus, Jeki di Jakarta Timur juga. Bagi teman-teman yang baru join di channel ini, silakan subscribe karena ini banyak video-video yang kita bahas, update-nya, diskusi. Jadi kalau lo mau tahu diskusi para fans ada di channel Suara Juventini. Oke, itu aja paling seputar tentang perkenalan kita. Sebelum kita ngomongin materi, gue pengen ngasih tau dulu ya, materi kita lebih banyak tentang Mercato Winter karena kita sudah mulai start nih. Kalau nggak salah, tanggal berapa startnya? Tanggal berapa di startnya? Oh, gue tulis di sini. Tanggal 2 Januari yang berapa? Gue ngeheng. Oh, gue tulis tuh ya. Tepat besok kita udah mulai deal-dealan pemain yang akan datang dan pemain yang akan keluar sampai 1 bulan ke depan. Nah, sebelum kita ngomongin banyak tentang Mercato Winter, selamat tahun baru dulu buat teman-teman Suara Juventini dimanapun. Ya, Happy New Year. Ya, semoga kita makin cuan, makin sehat, dan makin lebih baik dan lebih lurus lagi. Oke. Amin. Tapi kalau ngomongin Happy New Year juga nih buat Juventus. Dan berarti kalau ngomongin Happy New Year ada memori dong yang ikonik. Apa sih momen apa yang kalian sangat kenang terhadap perjalanan kalender Juventus nih? Kalendernya adalah Januari sampai Desember. Kalau kalender sepak bola kan musim panas ketemu musim panas ya. Berarti kalau kalender itu kan Januari sampai Desember ada 2 musim nih. Yaitu musim sisa 2001-2022 dan musim pertengahan 2022-2023. Ricky dan Adi, apa momen yang paling teringat? Kalau gue, untuk mengawali ini, momen yang paling gue ingat adalah tentang pertandingan Roma vs Juventus. Kayaknya yang lain gue nggak inget karena nggak juara juga, nggak lolos UCL, males ngingetnya. Itu comeback menurut gue paling seru kayaknya ini dalam 1 tahun terakhir ini yang sampai gue masih inget ya, Roma vs Juventus 4-3, De Sciglio hero-nya, Szczęsny save penalti 2 kali. Itu sih kayaknya momen gue yang paling gue inget. Selebihnya kayaknya nggak berkesan ya. Karena nggak ada juara, nggak ada apa-apa ya. Ya itu sih yang paling berkesan sih kayaknya. Nah, kalau Ricky apa yang paling berkesan di 2022 kemarin, kalender Januari sampai Desember? Januari ya. Oke, gue ada 3 hal sih yang gue inget ya. Yang pertama, Bukan banyak banget. Kalau satu aja karena kita nggak mau banyak-banyak bahas di sini. Satu aja yang paling kalau berkesan. Kalau di 2022 yang paling berkesan dan teringat dan menyedihkan sekaligus ya, Juve gagal lolos fase grup Liga Champion. Oh, kalau gue sih itu ya yang paling berkesan. Kenapa? Karena sudah lama nih nggak merasakan hal ini. Sudah lama ya, kayak gue terakhir inget Juve kapan ya gagal lolos Liga Champion. Maksudnya gagal lolos fase grup ya, kayaknya udah lama gitu. Jadi agak sedikit berkesan sekaligus sedih. Kenapa bisa harus seperti ini gitu? Apa yang terjadi dengan Juventus di musim ini gitu? Itu sih Bang kalau dari gue Bang. Oke. Ya kalau lu apa yang paling berkesan momen 2022 ya di comeback Merda Bang. Waduh, itu sakit banget di final. Wah, lu mengingat kekalahan ya. Iya. Itu yang comeback Merda yang berarti yang musim kemarin ya, 2001-2022. Iya, di final Copa. Oh, final Copa. Ya, itu kan di comeback itu. Iya, benar comeback itu. Pedih. Akhirnya ngerasain zero tituli setelah sekiannya 10 tahun kali ya. Enggak zero tituli. Betul. Akhirnya Iya benar. Apes itu. Itu benar-benar. Itu momen Lauro Martinez yang nyangkutin kaki ke Matas Delis gitu. Sama Alexandro Blunder. Alexandro Blunder Super Copa dong. Itu Super Copa ya. Super Copa itu juga itu awal itu. Itu juga awal penyesakan. Januari 2022 itu. Iya benar. Ya gue males mengingat kekalahan, gue ingat yang menang-menang aja. Comeback Roma termasuk momen yang paling. Nah teman-teman, apa yang teman-teman Suara Juventini ingat
momen bersama Juventus di tahun 2022. Nah, ini silakan komen nanti ya. Oke, kita langsung ke materi yang paling penting adalah perjalanan Juventus di depan dan kita sebagai fans gimana cara ngebacanya, gimana cara beropininya atau melihat gimana nih langkah-langkah Juventus ya. Karena Juventus yang kita tahu udah ganti baju nih direktur-direkturnya, otomatis gue selalu bilang direktur baru nanti akan berefek sama Mercato karena kebijakannya yang paling terasa buat fans adalah Mercato, buat Juventus adalah Mercato. Kalau untuk akuntansinya kita nggak inilah ya, Ya nggak nggak ngerti lah terlalu ya. nggak terlalu ikut merasakan lah, maksudnya ya Iya, oke lah kita sekedar tahu. Tapi yang kita bakal rasakan sebagai fans hmm, adalah siapa pemain yang datang dan siapa yang akan keluar. Itu kan kebijakan manajemen yang punya, bener nggak? ya, Biar betul, bagaimanapun Allegri nggak bisa ngambil peran lebih banyak. Nah, betul. perlu nggak sih Mercato menurut teman-teman yang ada di sini? Mercato di sini maksud gue adalah perlu nggak pemain masuk di bulan Januari ini gitu loh? Karena Ya, apa ya prinsipnya ada pemain baru pasti ada kekuatan baru, ada tambahan baru atau ada menambal hal-hal yang perlu ditambal gitu. Gimana di? Perlu nggak ada tambahan lagi? Gue gini, gue dari awal musim kan Juve kan udah offer banyak pemain ya, udah Hmm. banyak minjem-minjemin, udah kayak sedekah pemain ya. Ada yang ke Chelsea, ada yang ke Liverpool, ada Hmm. kita pinjemin ke Monza, itu kan udah bener-bener overload ya, terlalu banyak gemuk lah skuad itu kan. Hmm. Awalnya kan ini pelatih kan pengen 4-3-3 ya formasinya ya. Hmm. Kalau hitungan 4-3-3 kan ya, terus pemain tuh lini tengah, depan. Terus tiba-tiba dengan dia dapat momen main tiga Sekarang lima tiga dua lima kan. dua. Nah, 3-5-2 dia lupa tuh. Ada Di Maria tuh yang nggak bisa main di 3-5-2. ya, Iya, bingung tuh. Jadi Naruhnya otomatis bingung. dia harus tune in di Maria di 3-5-2. Hmm. betul. Tapi kita juga kekurangan skuad untuk di posisi satu-satu posisi. Jadi nanti untuk Mercato saat ini kita butuh cuma untuk nyari pelapis backup-backupnya aja. Karena dengan skuad utamanya udah Ya, cukup sih sebenarnya. Cuman kalau kita mau beli yang big name lagi, ya jual dulu pemain salah satu hmm. pemain baru bisa beli pemain baru. Kalau cuma loan-loan bisa. Oke, Rick, gimana Rick? Perlu nggak kita Mercato di musim Oke, dingin ini nih? Karena kalau ya terus, oke gimana? Bang, oke, kalau menurut gua kayaknya udah mesti ada persiapan kali ya untuk menyambut musim depan sekalian gitu. Karena kan memang beberapa pemain sepertinya sudah termakan usia juga ya. Gue sih menyorotinya di sisi bek kiri ya, bek kiri dan bek kanan dan bek kiri gitu. Tapi walaupun di bek kanan gue sebenarnya masih sedikit mengandalkan Danilo di situ gitu. Bek kiri ini yang agak sepertinya masih terlalu riskan saat ini. Alexandro udah angin-anginan ya, walaupun beberapa Kanan kali kali gagal. yang lo maksud, Bek kiri, kiri. Alexandro. Kanan Oh, kan ada Danilo dan Cuadrado. hmm, Ya kan, kalau oke. di kiri kan cuman yang gue inget siapa ya? Alexandro doang kayaknya ya kan bek kiri kan. Ya walaupun Danilo kadang bisa bermain di kanan dan di kiri juga gitu. Cuman untuk bek kiri murni sepertinya memang mesti ada persiapan lah untuk pergantian. Walaupun Alexandro kan juga udah gak diperpanjang kontraknya kan. Itu Hmm, kan akan berakhir gitu. Cuadrado juga sepertinya nggak diperpanjang. Kayaknya sih memang mainnya di sayap sih Bang kalau gua ngelihatnya sayapnya kayaknya kurang. Kayaknya udah mesti ada peremajaan di situ. Walaupun mungkin di Januari belum terlalu butuh banget kali ya gitu mungkin udah tapi mungkin kalau memang ada pembelian mungkin bisa buat persiapan di sekalian di tahun depan gitu sama di hmm, gelandang mungkin kalau memang Rabiot yang memang harus cabut ya mungkin harus ada penggantinya yang memang nama besar juga gitu ya itu hmm. sih Bang kalau dari gua. Oke, ini adalah view yang berbeda. Maksudnya view-nya gini, pandangannya adalah gini. Karena kita kan kalau mencari pemain, kenapa sih kita perlu pemain baru? Berarti ada kekurangan gitu, benar nggak? Ya, Tim ini berarti ada kekurangan. Nah, ya, gue menampilkan kontribusi dari setiap pemain yang ada di Juventus dibandingkan sama kompetitor atau dibandingkan sama pemain-pemain lain di klub lain. Jelas ya, Juventus di sini pemainnya sangat minim sekali kontribusinya di klub sehingga tidak bisa bersaing bersama pemain-pemain lain yang kontribusinya sudah sangat maksimal di klub-klub lain. ya, Misalkan kayak contohnya, ternyata top skor dari 5 top skor Serie A, Juventus tidak ada di situ. ya, Ya kan, Osimhen gitu, Vlahovic nggak ada satupun. Terus dari sisi sisi apa lagi? Dari sisi assist juga nggak ada, ya kan? hmm, Dari sisi assist jelas ya Savic ya. Savic terus nggak ada pemain Juventus di 5 top assist Serie A. Dari sisi pemain yang membuat kesempatan gol, membuat chance create yang bagus juga nggak ada. Di situ malah pemain Udinese, ada pemain hmm, Fiorentina, pemain Napoli. Nah, terus juga dari sisi yang menciptakan peluang-peluang gol.
peluang gol yang berkualitas seperti expected Hmm. goal. Nggak ada juga main Juventus. Ya. Nggak ada juga. Jadi belum ada juga main Juventus. Terus juga dari sisi apa eh, menciptakan peluang. Tapi kalau tadi kan membuat peluang akhirnya menjadi gol. Kalau ini menciptakan peluang tapi tidak menjadikan gol, baru ada Philip Kostic. Nah, baru ada Philip Kostic itu pun di peringkat kelima. Nah, dari sisi pertahanannya juga gue ngambil atribut skill, intercept dan tackle juga tidak ada juga pemain Juventus. Dan ini sebuah data yang mengejutkan bahwa Ya. 15 game di Serie A pemain Juventus masih minim kontribusi. Bisa nggak sih ini menjadi alasan udah sangat penting sekali Mercato, bahwa pemain Juventus harusnya bisa keluar kualitasnya. Bayangin dari setiap atribut hanya Kostic, itu pun juga Kostic peringkat kelima. Apakah ini menambah urgensi nggak perlu Mercato setelah melihat kenyataan fakta seperti ini? Gimana, Rick? Oke. Kadang memang pemain-pemain yang memang ada di dalam data statistik seperti ini sebenarnya tidak selalu menunjukkan sih kalau menurut gue Bang. Kadang memang itu berpengaruh dari taktik yang bermain juga di timnya itu gitu. Walaupun dia tidak ada di dalam list-list seperti ini, pemain seperti ini, tapi kan kalau memang timnya bermain bagus dan bisa menang kan sebenarnya tujuannya kan di situ. Hmm. Ya nggak sih? Ya kan kadang taktik juga berpengaruh kenapa pemain itu tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbesarnya gitu. Tapi memang sebenarnya dibutuhkan di timnya gitu saat di dalam permainan. Gitu sih kalau yang gue lihat. Tapi memang untuk klub sebesar Juventus, gue melihatnya tidak seperti ini memang agak sedikit gimana ya? Berarti kan memang tidak ada pemain yang menonjol gitu kan di dalam tim gitu. Tidak ada pemain yang benar-benar memberikan kontribusi nyata dari sisi statistik gitu. Kalau gue sih melihatnya memang sepertinya memang dibutuhkan perubahan. Mungkin ada beberapa pemain yang bisa masuk yang bisa memberikan angin segar gitu ya, bisa memberikan mentalitas dan juga skill yang baru gitu. Jadi bisa membuktikan kepada dunia bahwa ya ini Juventus nih, ini klub besar punya pemain yang bisa diandalkan juga gitu. Itu sih. Kalau gue melihatnya memang mungkin butuh ya, mungkin butuh. Tapi jangan sampai mempengaruhi taktik yang sudah ada sekarang. Secara sekarang Juventus kan juga udah mulai naik nih. Takutnya ada pemain baru yang masuk dengan nama besar, nanti akhirnya malah merubah taktik dan malah membuat sesuatu yang tidak bagus gitu. Itu sih yang gue takutin. Tapi Ada ngaruh, mudah-mudahan, ada ngaruhnya hmm, nggak karena di awal-awal kita terser, ter apa ya terser, sebenarnya Juve musim ini terseret-seret. sebenarnya ya sebenarnya Juve musim ini kalau kalau dilihat memang sebenarnya nggak terlalu jelek juga kalau menurut gua. 6 pertandingan itu kita belum pernah kalah di 6 pertandingan awal. 4 pertandingan menang, 2 kali seri. Ya itu yang gua lihat gitu. Jadi sebenarnya Juve juga nggak jelek-jelek banget gitu. Cuman pas setelah 6 pertandingan itulah yang mulai menurun gitu. Dan gua nggak tahu kenapa itu. Tapi kalau gua lihat memang sepertinya itu pengaruh gitu. Tapi em, mungkin memang dibutuhkan sih. Mungkin memang dibutuhkan ya Bang. Gue nggak tahu nih. Hmm. Kalau untuk mungkin nanti Bang Adi bisa kasih ya kan taktikalnya ya yang lebih jelas gitu ya. Kalau gue melihatnya mungkin memang dibutuhkan pemain yang punya skill di atas rata-rata untuk bisa membuktikan diri atau untuk bisa membantu tim lebih bagus lagi gitu sih Bang. Oke, ya, ini kan gue Hmm, ngambil ngambil data seperti ini kan untuk menjadi hmm, gambaran perbandingan ya, bahwa kita jangan ya, seperti katak dalam tempurung. Kita hanya ya, ngelihat pemain kita jago, tapi sebenarnya kalau dibandingkan sama kompetitor, ternyata pemain kita belum keluar nih kemampuannya. ya, Nah, pemain kita betul. masih belum maksimal nih gitu loh, ya kan? Betul. Nah, jadi seperti itu. Jadi gue melihatnya lagi bahwa bagaimana kalau kita dibandingkan pemain-pemain kita ini apakah sudah berkontribusi atau belum, Ya, sudah kontribusi maksimal atau belum gitu loh. Nah, kalau gue lihat memang belum. ya, betul. Karena dari kualitas-kualitas yang ada, nama besar yang ada, harusnya pemain-pemain Juventus Hmm, tuh sudah berjejer ada di setiap ya. atribut nama-nama yang ada di sini. Gitu. Gimana di? Lo melihatnya di? Tadi kan yang gue bilang bahwa Ya, ini ini ada tambahan pandangan baru bahwa kita belum ada yang maksimal. Apakah memang akan berjalan seperti ini terus atau tambah lagi pemain supaya daya gedor dari Juventus atau daya pertahanan dari Juventus bisa lebih kelihatan hasilnya atau bisa lebih kelihatan ininya buktinya atau kemampuannya ya di lapangan nanti. Gimana di? ini yang gue jujur gue bingung gitu kan.
Allegri kan mainnya defense per ya. Jadi mainnya bertahan dulu, terus nunggu lawan, terus gol. Tapi back-backnya nggak ada yang masuk di tiga besar itu, nggak ada pemain kayak Nah, iya. Bremer yang jago musim lalu, nggak ada. Jadi Iya. lu mainnya defense gimana? Atau pemain defense cuma Hmm. nunggu ngawasin doang, nggak tackle nggak apa-apa. Terus lini tengah nggak ada apa-apa kontribusi. Lini depan Vlahovic wajar. Orang jarang ngegolin, gimana mau jadi masuk top skor? Jadi kan ini aneh nih, di tim ini aneh. Ada yang kayak penyakit tapi nggak belum sampai sempat disembuhin sama tim, sama Allegri ya, Iya. cari solusinya gitu. Kan nggak mungkin kita gol menang gol bunuh diri lawan dulu, kan nggak mungkin. Jadi emang harus dirubah kalau mau juara ya, minimal untuk runner up dulu dah. Untuk ngalahin Napoli dah. Yang minimal Oke. Hmm. agak bingung gitu. Ini tim mau kayak gimana? Pemainnya nggak di apa sisi nyerang, pemainnya nggak ada yang Iya. ini apa, nggak ada yang bagus, belakang begitu. Jadi serba nanggung. Jadi kalau mau lihat nanti kita butuh Mercato apa enggak, tergantung ya paling sampai akhir Januari lah nanti sebelum Mercato tutup ya. Ada perubahan atau enggak? Karena ya tahu sendiri kita di bulan Januari kan lawannya ada Napoli, ada Atalanta. Jadi kalau Hmm. dari sini tim memang belum nyatu, masih ya kumpulan pemain-pemain yang disatuin di satu lapangan, taktiknya juga nggak jelas. Jadi emang statistik itu membuktikan Iya. yang di data sama di lapangan. Oke, berarti fokus lu masih ke perbaikan tim ya, bukan ada Mercato ya. Benar? Iya. Oke, berarti perbaikan tim ya, bukan Mercato. Nah, lu Rick, gimana Rick? Eh Mercato perbaikan tim ya, Mercato eh, Perbaikan tim atau Mercato? Tapi kan kalau lu gue lihat sih kayaknya perbaikan tim perbaikan tim ya. oke, tapi Hmm. Mercato juga harus dilihat. Jadi apa yang perbaikan tim oke, masih harus perbaikan tim wajib. Cuman Mercato kan ngelihat dulu. Sama kayak musim lalu setelah beli Vlahovic kan di detik-detik Mercato ya. Setelah Hmm. Januari itu ya hancur lebur, maksudnya cuma menang satu kali, terus susah nyetak gol sampai lawan Milan 0 shoot on goal, itu kan artinya ada progres yang salah dari tim ini sampai susah nyetak gol. Akhirnya baru datanglah Bomber. Nah, sama kayak gini. Ntar akhir mereka itu datang satu pemain yang cuma untuk backup plan dari pemain utama yang cuma nutupin yang kurang-kurangnya aja. Oke, Iya. oke. Oke Rick, tadi Hmm. jadi lu lebih melihat dengan data seperti ini lebih meyakinkan lu apakah kita perlu Mercato atau lebih ke perbaikan tim? Hmm. Gua Hmm. gua eh, 100% setuju sih sama Bang Adi. Masuk akal sebenarnya analisanya karena memang dengan cara mainnya seperti ini kok bisa satupun pemain nggak ada yang masuk di dalam list itu gitu. Jadi memang sepertinya ini memang masih ada yang salah walaupun memang beberapa pertandingan terakhir kita udah mulai menang, udah mulai menangkap ke papan atas tapi sepertinya memang masih ada yang salah karena statistiknya tidak menunjukkan itu. Jadi beberapa pemain memang yang seharusnya memang kompeten di posisinya kok bisa nggak masuk. Ya, nama-nama besar ada di Juve loh. Kok bisa kalah sama pemain-pemain mediocre kayak gini gitu. Jadi fokusnya tetap masih sama ya perbaikan tim. Jadi Allegri harus berpikir gimana caranya memanfaatkan atau menggunakan potensi pemain-pemain kita yang memang bagus-bagus itu sembari melihat apakah ada celah untuk beli pemain gitu. Maksudnya untuk menyerap Juventus jadi lebih bagus dengan satu atau dua pemain berikutnya gitu loh. Ya kalau memang waktunya ada, posisinya ada dan memang uangnya juga ada gitu ya, nggak ada salahnya sih Bang beli pemain baru ya untuk menambah kualitas tim itu sendiri juga gitu maksudnya. Oke, Itu sih. oke. Kalau gue pribadi eh, Hmm. melihatnya tetap ada Mercato ya. Kita kan agak unik nih, agak anomali sebenarnya. Anomalinya gini, Hmm. kita peringkat 3 tapi tidak ada pemain yang sangat kontribusi maksimal di setiap lini. Eh, Kalau kayak Napoli sama Merda kan ada di setiap pemainnya itu kan di situ dilihat data-datanya kan ada macam-macam menguasai panggung Serie A lah istilahnya. Nah kalau kita hmm. peringkat 3 tapi tidak menguasai panggung, kita itu kuat di defense. Jadi gue ngerasa dengan sistem pertahanan yang udah dibuat sama Allegri nggak ada masalah. Eh, Terusin diperbaiki. Tapi gue mau daya gedornya dipertingkatkan karena kita termasuk yang minim produktivitas, minim banget produktivitas kita, sangat minim sekali. Ya kan, lu bisa lihat lah jumlah gol kita berapa. Jadi gue sangat membutuhkan Mercato orang yang bisa menambah daya gedor, gitu loh. Daya gedor ini bisa mungkin main tengah nggak masalah, mungkin Hmm. tambahin lagi second striker nggak masalah, pemain sayap lagi misalkan nggak ada masalah. Intinya Mercato ini lebih kepada fokus gue adalah daya gedor, bukan di Hmm. defense sih sebenarnya kalau gue gitu loh. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Gue tadi udah bilang
posisi yang dibutuhkan dalam Mercato ini kalau gue lebih kepada eh, area tengah atau area depan atau area sayap, bukan di Hmm. area pertahanan. Buat gue area pertahanan sejauh ini Juventus masih yang paling terbaik di Serie Ya. A. Jadi gue nggak terlalu melihat area pertahanan menjadi PR ya, walaupun di sini belum kelihatan data-data yang tadi yang mengatakan pemain kita sudah berkontribusi maksimal, nggak masalah karena hasil di lapangan ternyata membuktikan kita masih Hmm. pertahanannya terbaik. Jadi gue masih ngerasa yang dibutuhkan dalam Mercato adalah pemain tengah dan area depan. Kalau lu sendiri, kalau Mercato dibutuhkan, lu lebih ngelihatnya apa di eh, posisi apa yang sangat urgensi dalam Mercato Winter kali ini? Mercato Winter ya. Gua ambil kalau Allegri main 3-5-2 lah. Untuk kiper aman, back kan udah 6 tuh. Sandro sama Danilo kan jadi back tengah tuh. Jadi Hmm. Iya. trio trio Brazil utama, cadangannya trio Itali gitu ya. Hmm. Oh Di kiri iya kan benar juga. ada Iya Kostic benar-benar. ya. Hmm. Ada Hmm. Ealing Junior. Hmm. Nah, yang di kanannya ini si Cuadrado ini nggak punya pelapis ya. Kali kan dia main Hmm. 90 menit. Kita Hmm. bakal main di 3 kompetisi. Bakal ada Copa di bulan ini, bulan depan UEL. Ya. Liga juga masih ketat, nggak mungkin mainin dia 90 menit gitu kan. Ya. Kalau pelapisnya kan Barbieri, kalau MDS lupakan ya, banyak kan di BPJS. Jadi kita butuh ya paling pemain loan yang kita butuhin RWB, right wing Hmm. back. Untuk pemain tengah kalau mekanik kejual ya, kalau ada manajemen klub yang sarap yang lagi mabok kan beli 40 juta euro buat McKennie, mungkin bisa dioplot kan 40 juta euro kan, tapi sekarang kan belum ada tuh ya, Iya. manajemennya Iya, mabok iya. gitu kan, mau beli McKennie 40 juta euro gitu. Jadi Iya, kalau dia iya. keluar baru bisa beli pemain baru. Iya. Selebihnya ya lini depan nggak perlu. Ada Di Maria, Chiesa balik, Milik, Vlahovic, ada Kean ya, the rising star gitu kan, rising star buang-buang peluang gitu kan, udah cukup lah untuk lini depan. Nah tinggal lini tengah sama RWB, right wing back, itu penting Iya. buat season sampai akhir musim. Oke, kalau lo Rick, apa Rick? Iya. Posisi kalau terjadi Mercato dan Juventus memikirkan Oke. Mercato ini, posisi apa yang menurut lo paling urgent untuk dihadirkan di Juventus? Oke, gue masih memikirkan wing sama playmaker sih. Hmm. Ya karena menurut gue Juve tidak punya sosok pemain yang bisa membangun serangan gitu ya. Maksudnya ya kalau zaman dulu kan ada Pirlo, ada siapa lagi sih playmaker Juve ya, kayak ada Del Piero gitu ya, bisa main di Pjanic gitu. playmaker, Pjanic. Nah, maksud gua Juve belum punya pemain yang saat ini tipikalnya bisa mengalirkan bola gitu loh Bang. Bisa memberikan mata elangnya gitu ya, mencari posisi striker yang bagus. Saat ini belum ada. Mungkin nanti kalau memang Pogba sembuh ya mungkin, tapi kan kita nggak tahu ya. Namanya Hmm. Pogba kan juga udah sakit-sakitan kan. Ya kayaknya gue nggak Oke. bisa mengharapkan terlalu banyak ke pemain seperti Pogba gitu. Jadi mungkin di playmaker sama di wing. Gue melihatnya wingnya masih kurang sih. Ya, Cuadrado benar kata Bang Adi masih udah terlalu tua gitu ya, udah nggak bisa tahan 90 menit. Alexandro sebelah kiri juga kalau memang main 3-5-2 jadi 3 center back. Tapi kalau misalnya mau main main 4 kan jadi wing agak susah gitu di sebelah kiri gitu. Kalau untuk di depan gak ada masalah. Gue masih percaya sama striker Juventus sih. Itu sih Bang. Ya, oke, gue sama kayak lo bahwa playmaker Hmm. menjadi peran penting ya. Bahwa kan gosipnya kemarin McAllister, Ya, McAllister gue maksudnya kategorinya lebih ke mobilitas lah ya, kayak mode Rabiot ya. Dia bagus ya. dalam menyerang, dia bagus dalam bertahan dan mampu mencetak gol. Tapi lo lihat dong, asisnya nggak ada. Hmm. Dia nggak punya asis di Brixton. Jadi memang atribut dia bukan di asis. Atribut dia adalah membantu serangan dan membantu pertahanan. Sedangkan gue butuh pemain yang memang bisa memberikan asis gitu loh. Ya, Ya tuh. berkaca dengan Di Maria yang sebenarnya sangat bisa, cuman kan Di Maria itu kan posisi idealnya kan 4-3-3 ya, bukan tiga Ya, lima dua ya. Ya Nah, apakah itu nanti itu. mampu kita juga nggak tahu. Nah, memang idealnya adalah mendatangkan Safik, kalau gue ngelihatnya mendatangkan Safik, dia bisa main di belakang striker. Lo bayangin Immobile bukan siapa-siapa, iya. bisa disupport sama Safik sampai Top dia skor terus dapat itu. top skor. Enggak, dia sampai top skor Eropa loh. Dia Iya, Iya. tahun musim musim lalu ya. berapa ya? Musim lalu ya. Lupa gue. Ya Musim antara lalu dua musim musim. lalu Iya, atau dua dia musim pernah lalu. top skor Musim Eropa lalu benar. 30. Hmm. Sebelum Dodo Itu tuh, musim pas kita Sari pas juara tuh. pokoknya pas pandemi lah. Iya, Pas iya. Ya Sari waktu itu juara itu. Kita pas barengan Juve Sari bareng tepatnya. barengan ada Hmm. si itu kan nggak ada inian yang nggak ada apa namanya, si Lewandowski nggak ada penghargaannya barengan sama dia Iya, tuh. Ya, iya iya. iya. Juve Sari Barengan. berarti pelatihnya. Iya, nah itu kan Immobile juga didukung sama pemain seperti Savic. Jadi
memang butuh banget gua ngelihatnya bahwa Juventus butuh pemain yang punya visi dalam hal assist, dalam hal passing. Karena ini daya gedor Juventus memang kita belum pernah mendapatkan daya gedor yang ideal ya. Kita Hmm. kan belum pernah main Chiesa bareng, Di Ya. Maria bareng, Vlahovic bareng Nah, kan ya nggak belum pernah. itu. Belum pernah. Jadi memang daya gedor ini yang harus ditingkatkan sama Juventus Hmm. di winter mercato ini sih. Oke, tadi kalau lo bilang misalkan Ricky bilang ada playmaker, tadi gue udah sebut bilang playmaker, siapakah pemain yang dibutuhkan dalam Hmm. mercato winter? Gue jelas Savic. Sergei Savic. Walaupun angkanya nggak mungkin, walaupun ya namanya juga cita-cita ya, Ya, impian ya. ya, Nah, Sergei ya. Savic. Kalaupun nggak Sergei Savic, Griezmann. Tapi gue nggak tahu Griezmann itu posisinya apa di? Bisa dibeli atau loan apa gimana kalau Griezmann tuh? Eh dia sih awalnya kan loan ya ke Hmm. ATM ya. Oh, Makanya dia oh, ada klausul Hmm. cuma maksimal main 30 menit tuh. Kalau lebih dari hmm. 30 Ya. menit harus bayar 40 juta. Atletico diakalin, mainnya 26 menit aja. Iya. Jadi akhirnya klausulnya turun 25 juta, baru Iya. sekarang dipermanenin. Sekarang Udah inti ada dia. permanen, betul. Udah permanen dia Oh, sama ATM. Hmm. Pintar ya. ATM, jadi mainnya masih dimasukin menit-menit 61. Jadi hitungnya Iya. 66 menit dia main. Iya, 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 iya. Ya, Iya, kalau Griezmann kayaknya menjadi lebih sulit kalau dia habis udah perpanjang kontrak ya. Ya, Iya. iya, tipikalnya kayak gitulah. Ada Savic, ada iya. Griezmann. Griezmann akhirnya muncul lagi idenya ketika dia di Piala Dunia. Gila, membantu Prancis walaupun dia flop di final. Cuman gue ngerasanya perjalanan dia sampai final tuh Griezmann sangat punya kontribusi dalam hal menjadi playmaker. Nah, kalau gue itu pemain yang dibutuhkan dalam Mercato Winter, seorang Hmm. playmaker, seorang pemain tengah yang punya visi dalam assist, visi dalam passing. Nah, kalau Hmm. lu siapa, Rick? Pemain eh, yang mampu ya ini kita berandai-andai aja yang mampu bisa didatangkan dalam Mercato Winter ini untuk Juventus ini. Kalau lu lihat tadi kan playmaker Ah, dan pemain kanan yang lu sebut tadi. iya. Gua untuk playmaker tetap Savic juga sih, Bang. Paling masuk akal ya. Menurut gue paling Iya. masuk akal. Kalau dari uangnya gue belum tahu, tapi kalau dari pemainnya punya potensi untuk ke Juve itu ada gitu. Hmm. Pemainnya bercita-cita juga untuk bisa main ke Juve. Jadi menurut gue ya kalau dari sisi eh konektivitas gitu ya, maksudnya dia punya koneksi nih sama Juve nih, maksudnya hatinya udah ada buat Juve gitu. Kayaknya sih bisa untuk Savic gitu ya. Gue belum menemukan pemain sekaliber kayaknya belum ada deh. Ya, apalagi Savic juga udah terbukti di Serie A, jadi harusnya di Juve bisa bagus gitu. Kalau untuk wing, siapa ya wing ya? Gue masih berharap Alex Grimaldo bisa gabung sih. Ya, gue Oke. Ya free sangat transfer itu mengidolakan. mah. Betul. Gue sangat mengidolakan Alessandro Grimaldo. Umurnya baru 27, mainnya di Benfica. Lu tahu sendiri kan Benfica mainnya kayak gimana kan? Pas lawan Juve kemarin juga mainnya gila banget. Hmm. Jadi gue mengidolakan Grimaldo dan Savic sih. Oke. Itu kalau gue. Grimaldo dan Savic. Lu Ya. siapa pemain yang lu bisa datangkan ke Mercato Winter ini di melihat posisi yang dibutuhkan menurut lu tadi di? Gini, kalau kalau misalnya gue sih harapannya nggak muluk ya. Kalau Safik itu mendingan di 2024 di 2023 Juni dah. Hmm. Karena kontraknya tinggal setahun. Bisa Iya. dipus tuh si Lotito. Iya betul. Gua pengennya ngelon aja. Kita cari pemain yang lagi ampas tuh di tim-tim lain tuh dipinjam aja. Jadi agar ya cuman untuk nambal kan. Jadi kalau dia bagus di Hmm. gambling lah kayak Paredes, kayak Karsdorp kali buat pelapisnya si Hmm. Cuadrado. Pinjam aja Betul. pemain-pemain kayak gitu. Kalau emang lagi jelek, ya tinggal dibalikin. Jadi kita nggak beli, tapi kita fokusnya buat 6 bulan. Hmm. Nanti kalau Mercato full, baru di summer tuh, baru dihajar. Mau Safit kan, mau siapa aja tuh bisa. Tapi kalau sekarang nanggung. Kalau Iya. kita beli terus flop, kasihan dia nanti di summer bebannya gede. Kayak Vlahovic sekarang kan beban harga 75 juta euro. Dia masih struggle juga di Juve kan. Jadi takutnya ya. Cuman kan gini di Mercato Nah, Winter tahun kemarin ini ternyata Juventus nggak berpikir seideal itu. Urgent banget iya. datengin Vlahovic dengan Hmm, harga di atas Iya. Haaland. Nah kalau ada iya kasus itu seperti di itu lagi gimana di? gua ya kalau emang mau belinya Jude Bellingham sekalian atau Enzo Fernandez sekalian ya Iya, iya. sikat-sikat gitu loh. Kita Iya. butuh register otomatis belinya yang Iya. langsung jadi gitu. Kan jangka panjang beli Jude Bellingham 3 tahun lagi Iya. dibeli City 300 kan. Iya Iya. kan? Oke, tadi Adi sama Ricky udah bagus banget ngasih ngasih preview buat kita bahwa Winter Mercato ini antara masih perbaikan tim dan memang ada yang kita butuhkan ya. Tapi kayaknya masih condong untuk perbaikan tim dulu nih kalau dari Adi dan Ricky ya nggak langsung Iya. bakbuk Winter Mercato ya. Apalagi Adi tadi
bilang juga lebih penting ke loan dulu ya. Loan dulu ya, Ya, jadi Iya, ya. Dibanding belum. dibanding harus jebret-jebret datengin pemain di winter mercato ini. Oke, kita langsung aja ke next Giornata. Di Giornata 16 ini kita akhirnya bertemu lagi dengan Juventus di pertandingan resmi Serie A. Setelah sebulan kita nggak nonton Juventus. Ini partai sebenarnya harusnya menang Juventus. Cremonese kalau nggak salah peringkat 18 ya, atau peringkat 17 deh Ya. kalau nggak salah. Peringkat 17 dengan Juventus ada di peringkat 3. Nah yang lebih gawatnya lagi adalah ini Cremonese belum pernah menang. Kenapa gue bilang gawat? Gue jadi keinget pertandingan lawan Monza. Waktu kita lawan Monza itu kan Monzanya belum pernah menang sama sekali di Serie A. Ya ini kejadian nih Cremonese belum pernah menang. Apakah sedekah poin lagi Juventus? Karena ini away juga gitu loh. Apakah memang Juventus masih di performanya yang terakhir sebelum Piala Dunia? Nah, menurut lu gimana, Rick? oke. Oke, Cremonese ya. Cremonese saat ini ada di zona degradasi ya, peringkat berapa tuh? Peringkat berapa nih? Cremonese baru baru mengemas 7 poin Hmm. dari 15 pertandingan. Udah hancur sekali nih tim Iya, iya, sepertinya. emang belum Ya pernah kan? menang. Ya, belum pernah menang ya, 15 pertandingan 7 poin. Ini kalau di atas kertas harusnya Juve menang, Bang ya. Hmm. Harusnya ya, ini udah Hmm. harus dipastikan. Gue sebagai fans juga menganggap sepertinya ini pertandingan akan jadi milik Juventus. Yang mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada sesuatu yang bisa membuat Juve terjungkal, memalukan ya kan? Karena ini akan sangat memalukan sih, pasti jadi headline di mana-mana kalau sampai Juve kalah gitu ya. Nggak cuma di kalangan Juventini aja, di seluruh dunia kan dibahas nih. Iya, Ini iya. memalukan banget. Jadi harapan gua semoga pertandingan setelah Piala Dunia ini pertandingan pertama yang bisa membawa pulang 3 poin. Ya seenggaknya kita terus memberikan tekanan lah ya sampai akhir ke peringkat 2 dan peringkat 1 yang ada di atas kita. Itu sih harapan gue, Bang. Oke, jadi Hmm. ini masih menang lah ya, nggak akan ada kejadian Monza lah Harusnya ya. menang, harusnya menang, harusnya Nggak ada menang. kejadian Monza Harusnya ya. menang. Oke, lu gimana nih? Apakah akan terulang kejadian Monza atau Juventus masih di level permainan sebelum Piala Dunia atau ada penurunan apa gimana nih? Nah, nggak, gua coba pas yang Monza ini apakah jadi ketiga setelah Monza sama Maccabi? Oh iya, Maccabi. Itu tim yang nggak pernah menang di UCL tiba-tiba bisa menang gitu kan. Nah, Iya. apakah yang ketiga di atas kertas Juve menang di atas kertas. Cuma di Iya. lapangan kalau Allegri nggak ngadi-ngadi masukin pemain mulai taktik aneh-aneh defense, gue takutnya kepleset. Iya. Karena seperti kita bahas kan di grup, kalau Juve dari depan nyerang itu bingung mau ngapain. Hmm. Apalagi kalau lawannya juga defense. Karena nggak terbiasa, karena kita biasa nunggu counter. Jadi ketika ada space gede dia bisa nyetak gol. Tapi ketika lawannya numpuk semua, Juve itu Hmm. bingung nggak punya solusi. Makanya crossing crossing diputer-puter. Kenapa kita nggak punya kreativitas untuk penetrasi ke dalam gitu? Hmm. Karena kurang playmaker, terus juga taktiknya kaku gitu-gitu aja. Jadi kebaca. Kalau lawan tumpukin 5-5 aja formasinya ya udah, Hmm. tinggal nunggu kosong-kosong aja sampai akhir. Atau ngandelin tiba-tiba gol penalti atau bunuh diri gitu kan. Hmm. Nah, itu bisa dimanfaatin sama Juve itu. Itu Allegri style. Gol bunuh diri lawan dia bisa menang gitu. Iya, ya. Bisa sih dapat 3 poin Wah, ya skor waktu tipis lah. waktu itu yang paling lucu tuh sampai menjadi berita di mana-mana waktu kita persahabatan lawan Arsenal. Shootnya Wah, satu itu on goal, dua golnya dua. Ini Itu gila. lucu itu. itu Gue banyak itu temen pertandingan gua nonton keserang terus loh. Gunners yang kayak Jeremy itu sampai nanya, itu luar biasa pelatih lu ya. Kok bisa bikin satu gol tapi 2 gol? Gue bilang, hanya dia yang bisa kayak gitu. Gua nonton Juve tuh setiap hari begitu gue bilang. Jadi kalau kau nonton Juve tiba-tiba begitu, ya lu karena di IPL nggak mungkin ada kayak gitu di IPL. Iya. Cuman di extraordinary lah Juventus Allegri yang bisa bikin kayak gitu. Iya, 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 betul, betul. Ya, jadi memang gua masih berharap kayaknya levelnya masih 3-5-2 ya. Hmm. Iya. Apakah nanti bisa menang besar nih? Gua nggak tahu. Kayaknya sih menangnya kecil, 1-0 atau 2-1 sih. Ya Nggak menang-menang mungkin tipis tiga yang kosong penting sih. Kayaknya ugly nggak bakal win lah empat is okay. kosong. Karena memang eh, kita baru menang gede itu baru 4-0 yang lawan apa ya? Bologna ya kalau nggak salah lawan apa gitu. Selebihnya kita menang 1-0 1-0. Jadi Dua jadi kosong dua memang kosong 1-0 jadi memang daya gedor tiga Juventus kosong nih, tiga daya satu gedor Juventus masih lemah sekali ya dibanding tim-tim yang ada di Tuh. peringkat atas kita, Merda atau Napoli atau Nah, bahkan Milan pun daya gedor kita tuh yang paling minim sebenarnya. Gitu. Ciesa main gak sih? Main nggak? Main sih. kemungkinan paling di bench paling dari Hmm. bench Main ya.
Ya, gue sih berharap dia main ya. Karena Iya. kalau dia nggak main lagi, ya sebenarnya masih kurang garam Juventus ini. Kabar terakhir sih udah fit ya karena CSA kan memulai memulai apa namanya? Dia masuk ke training camp tuh lebih cepat gitu. Hmm. Ya buat menjaga kebugaran. Harusnya sih dia udah fit sih harusnya, Bang. Perbedaan Chiesa dan pemain lain nih kayak Miretti, kayak Hmm. Iling, siapapun perbedaannya Chiesa bisa bikin gol penetrasi. Kalau Iya, Miretti nggak Iya. bikin, tuh. Miretti penetrasi mulu nggak jadi gol. Iya, Iya. tuh. Itu yang bikin perbedaannya. Berapa kali Chiesa bikin bikin apa penetrasi bawa bola segala macem, Hmm. entah di timnas entah di Juventus, memang bikin gol. Iya. Musim lalu lawan Milan menggila tuh, Bang. Ya, Musim lalu sebelum cedera tuh. ya. Iya. Jadi Gila jadi tuh. jadi memang Chiesa ini apa ya istilahnya nyawanya yang di depan lah selain di Maria sih. Iya. Gitu. Ada lagi tambahan mengenai laga lawan Cremonese ini? Nah, ini kita pernah bahas nih di review lawan Milan, penyakit kalau nggak bisa comeback. Hmm. Nah, Oh. ingat kita kan nggak pernah kebobolan tuh, kita nggak pernah kebobolan dulu. Hmm. Kita belum Iya. dicoba loh kalau misalnya tiba-tiba Cremonese nyetak gol, apa yang terjadi? Hmm. Nah, itu yang something wrong PR Allegri kan sampai sekarang kan. Iya. Hmm. Ya, Kita ya, kan ya. clean sheet 6 game itu kan kita nggak pernah kebobolan, makanya kita kayak enjoy menang, jago gitu. Tapi kalau kebobolan duluan, Iya. berubah semuanya gitu. Kayak bingung, kayak lawan Monza tiba-tiba kartu merah, emosi pemainnya. Terus Berarti kayak ada lawan Maccabi nggak punya berarti kreativitas, ada masalah mental sebenarnya. masalah mental lagi. Itu belum percaya sama Allegri. Ada masalah Gitu. Jadi mental. emang ya gimana ya, gue bingung juga dia pelatih tapi dia bingung. Kita tinggal nunggu lah. Dia pelatih tapi dia bingung solusi itu kan aneh itu. Ya, ya, ya. Hmm. Itu. Oke, Lul, ada Apalagi tambahan lagi kalau nggak? kita, Gimana? apalagi kan match ini kan pemanasan ya sebelum Iya. weekendnya ketemu Sangkapolista kan. Hmm. Nah, itu. Nah itu pemanasan mental. Tapi gue juga nggak tahu nih, apakah Napoli, kita kan belum nonton Napoli. Semua kan akan terjawab di Giornata 16 ini. Apakah Napoli masih sama dengan sebelum jeda atau setelah jeda? Yang kita belum tahu Iya. juga kan. Nah, Napoli semua kan lawan Merda dia. jadi semua akan terjawab di Giornata 16 ini. Semua masih on track apa enggak? Termasuk Juve. Iya. Iya Karena gue itu nggak bisa. ngelihat match kemarin tuh lawan Standard League, Leeds, terus lawan Arsenal itu sebagai bentuk Juventus memang lagi kembali ke mencari formasi itu. Enggak, gue lihat kayak pemanasan aja. Iya. Pemanasan biasa aja. Kayak, Lihat apalagi aja pemainnya. Pemainnya iya, siapa? Locatelli doang pemain senior sama Iya. Perin. Selebihnya kemarin aja Riccio pas lah siapa tuh. Standard League babak 2 next gen semua. Ya ini memang pemanasan doang babak satu. Memang buat ngangetin badan. Emang bukan Iya. mau main Iya. Masalahnya kalau taktik. lu lihat Arsenalnya Bang, Granit Xhaka, siapa ya pemain-pemainnya? Ada semua pemain-pemain seniornya tuh di Arsenal Iya. itu. Kalah sama bocil-bocil gitu yang temenku kok bisa gitu. Cuma Locatelli So, doang yang katanya main tahu yang dia di Juve, tinggal yang lain fan. Siapa Kean main Everton tahu dia karena ex Everton. Lebihnya mah mana Iya. tahu. Riccio lah, Barbieri, siapa tuh? Iya. Killing Junior. Ya, gue masih berharap dari next gen ini benar-benar bukan cuma sekedar hype ya, tapi emang Ya, beneran hmm. jago. Jangan sekedar hype, jangan sekedar cuma diangkat doang namanya, tapi kontribusi di lapangannya benar-benar nyata gitu loh. Iya. Tuh. Oke, itu aja paling ya dari Winter Mercato kita sama mungkin ini semua berita Mercato masih pemanasan. Kita juga nggak membahas spesifik siapa yang akan datang. Iya. Adapun berita McAllister juga masih belum sampai ke Fabrizio Romano, belum sampai situ kayaknya juga. Kayaknya baru pemanasan Mercato aja. Iya. Siapa lagi selain McAllister? Ada yang digosipin lagi nggak? Yang Cars drop kan? Karsdorp udah Castro lama itu sih sebenarnya. Udah Hmm. lama di gak ada. gosipin. Banyak Ada ada sih, lagi. ada waktu itu media tuh ngasih list-list nama ini fullback kanan siapa. Udah kayak ini ada semua nama-nama. Cuman ada ya kan namanya media asal bikin aja. Kita tiba-tiba Iya. beli back kanannya tim ini, gue bilang aja beli back kanan Spezia buat apaan back Yang Spezia. Holmes itu ya. Oh iya, gue bilang Iya. lo kalau buat backup is oke, tapi buat pemain utama tahun depan, wah wassalam Iya. UCL, Iya. ketemu Mbappe, demam panggung, Kemarin Iya. aja Bremer aja back terbaik begitu kan UCL. demam panggung, Mau karena nggak mau kompetisinya panggung nggak terbiasa dia semua. ketika ketemu tim kayak gitu. Gue bukan Bremer yang waktu kemarin melawan PSG yang di home. Gati lah. Reti, Gati. Kayak yang di W yang pertama Oh. di leg match day pertama tuh yang Mbappe Hmm. gol. Kalau UE mah gue kecewanya sama Miretti.
Iya. Masalahnya kan Miretti sebelum game itu lagi bagus-bagusnya, bro. Iya, lagi hype lah, lagi naik gitu namanya kan. Lah pas lawan Asis PSG lah kok begitu. Langsung. itu dia asis ya lawan Spezia kalau nggak salah. Asis lawan Spezia tuh sebelum lawan PSG Ya lawan Spezia asis pokoknya dia milih. bagus lah intinya. Dia Nah, pokoknya istilahnya udah kayak Messi lah bintangnya. Lah pas tiba-tiba lawan starter PSG. lawan PSG gue. Wih, niatnya starter lawan PSG gue gila ya Allegri. Kalah di tengah dia. Benar-benar kacau Langsung ya. kacau nih. Nggak Mentalnya ya. kelihatan. Mentalnya Langsung drop ya. diganti babak 2. Iya. Makanya Di itu belakang. penyakit Allegri ngadi-ngadi. Masih Dimakan Lawan sama diganti. Verratti. Lawan Chelsea di London mainin McKennie, Rabiot, Locatelli, Bentancur 4-4-2. Aja kalah dibantai 4-0. Ini pelatih ngadi-ngadi, pertandingan kayak ini ngadi-ngadi. Ngadi-ngadi kalah lagi, udah ngadi-ngadi kalah lagi tuh. Aduh kacau deh. Ya. Miretti biasa ketemu ya pemain-pemain begitu ya kan, ketemu Verratti, Vitinho, mampus langsung dimakan di situ ya kan. Ya. Mau nyerang ketemu Ramos. Ya, berarti memang matangnya harus pakai waktu. Iya. Memang bukan levelnya Mbappe yang di usianya Mbappe, di usianya Messi. Sudah matang di pohon duluan, Bang. Iya. Mbappe. Ya memang itu makanya gue diskusi tuh sama teman gue yang fans Bundesliga, fans Bayern Munchen. Tuh lihat katanya Bayern Munchen beli pemain pasti punya pengalaman Eropa yang dibeli pemainnya. Iya. Untuk cadangan. Karena dia butuh buat UCL tuh pemain, bukan buat lokal. Beli Nazir Mazraoui hebatnya jagonya di Ajax UCL. Rian Gravenberch di Ajax, Mane Liverpool, De Ligt Juve. Gak ada dia beli pemain aneh-aneh tapi nggak punya Eropa nggak. Upamecano udah jago di Leipzig. Dia nggak mau buang-buang duit gitu intinya ya. Iya, dia nggak mau buang-buang duit, cuman liga lokal. Itu jadi kayak gitu. Makanya kok mungkin beli mainnya bagus semua. Itu karena ada aturannya kalau mau cari ya pemainnya harus Eropa minimal standarnya. Jagonya di Eropa. Oke lah kalau gitu. Oke, mungkin itu aja bincang-bincang kita ya. Thank you Adi dan Ricky yang udah ngasih opininya, udah ngasih cerita-ceritanya mengenai Winter Mercato ini. Nanti kita akan lihat aja Winter Mercato siapakah yang terrealisasi. Apakah ada dalam obrolan kita ataukah memang ada kejutan-kejutan di depan tentang Winter Mercato ini. Terus kita tunggu Juventus di Giornata 16, apakah Juventus masih sama di 2022 atau lebih baik atau lebih drop di 2023 ini. Ya gue berharap lebih baik ya, bukan hanya lebih drop gitu. Gimana 2023 harapan buat Juventus, Ricky? Mumpung di awal tahun. Oke, harapan gua Juventus bisa terus melaju, ya kan, memberikan tekanan, bahkan bisa menjadi juara. Harapan gua ya, harapan ini kan harapan ya Bang, yang gak ada yang tahu ya. Namanya rezeki juga gak ada yang tahu tuh. Siapa tahu ya kan, kita kan sudah pernah belajar dari kasusnya Napoli yang pernah turun setelah jeda kan. Ya siapa tahu ya kan. Napolinya turun, Juve-nya terus nungkik nih, ya kan. Berarti saingannya tinggal lawan Milan gitu. Maksud gue ya harapan itu nggak usah muluk-muluk sampai juara dulu deh. Juve bisa bersaing papan atas, masuk Liga Champions lagi musim depan. Ya Winter Scudetto bisa, kalau memang memungkinkan bisa dapat pemain yang dibutuhkan bagus ya. Kalau nggak muluk-muluk Milankovic Sapic. Itu muluk-muluk dong. Iya kan ya, pokoknya intinya ya Juve bisa terus melaju sampai masuk fase Liga Champions musim depan lagi lah. Jangan sampai keluar dari fase Liga Champions itu sih Bang. Oke. Adi gimana harapannya 2023 terhadap minimal dapat 1 trofi ya. Kasihan lah tuh si Bonucci Last Dance angkat trofi dia. Oke. Ya minimal ada 1 trofi entah Copa atau UEL. Kalau Scudetto agak berat. 10 poin ya, agak masih jauh tuh. Kecuali Napoli kalah 2 game. Nah, Merda melawan Juve itu bisa kita Scudetto. Tapi kalau dia nggak menang lawan Merda, agak Juve dia nggak kalah, selesai. Iya. Oke. Ya, makanya Giornata 16 ini adalah semua terjawab nih. Bagaimana semua tim setelah habis Piala Dunia udah sinyalnya udah dapet atau masih mencari sinyal, masih blank. Oke, itu aja teman-teman Suara Juventini. Terima kasih yang udah ngikutin kita. Jangan lupa subscribe dan komen dan share dan kasih tahu teman-teman Juventini yang lain. Kita diskusinya ngobrol tentang Juventus hanya di Suara Juventini. Vino alla fine. Forza Juve. Yoi.